Bab 538. Niat sebenarnya pendekar Liu Yun. Melihat niat membunuh pendekar suci Liu Yun, hati warrior yang terkejut, dan dia dengan cepat berkata, "Senior, junior tidak berbakat, tapi junior ingin menerima warisan ajaran senior, berharap senior akan merestui." Irene An ingin mengatakan sesuatu, tetapi ditahan oleh warrior yang tersenyum dan berkata, "Irene An, kamu telah mewarisi begitu banyak warisan Dewa Pendekar, jadi izinkan aku menerima warisan senior ini, bagaimana?" Irene An menatap warrior yang sebentar, dan akhirnya mengangguk, tetapi ada sedikit keraguan di matanya. Mendengar kata-kata warrior yang niat membunuh dari pendekar suci Liu Yun menghilang dan tersenyum lagi, berkata, "Bocah, meskipun kekuatanmu bagus, potensimu juga bagus, tapi jauh lebih buruk daripada gadis muda ini. Aku bicara terang-terangan, aku tidak ingin mewariskan ilmuku kepada orang biasa-biasa saja. Meskipun kamu tidak biasa-biasa saja, ada orang yang lebih baik dari kamu. Apakah kamu mengerti maksud aku?" Warrior yang mengangguk dan berkata, "Bagaimana jika aku memiliki kecemerlangan niat pedang?" Kecemerlangan niat pedang. Wajah orang tua berjubah Tao dan pendekar suci Liu Yun sedikit berubah. Pendekar suci Liu Yun melayang di depan warrior yang dan menatap warrior yang cukup lama, dan akhirnya berseru, "Ini benar-benar kecemerlangan niat pedang. Bisa memiliki kecemerlangan niat pedang di usia segitu, bocah. Di antara kultivator pedang yang aku tahu, dari segi bakat, kamu bisa masuk 10 besar. Bocah, kenapa kamu tidak mengatakan bahwa kamu memiliki kecemerlangan niat pedang?" Orang tua berjubah Tao di sampingnya agak marah, orang ini ternyata menyembunyikannya. "Kamu tidak bertanya padaku, kan?" Warrior yang merentangkan tangannya, agak polos. Orang tua berjubah Tao sangat marah. Pendekar suci Liu Yun memandang warrior yang, lalu pada Irene An, ada sedikit keraguan di matanya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bocah, meskipun kamu memiliki kecemerlangan niat pedang, kamu masih sedikit lebih buruk dari gadis muda ini. Jadi, aku memutuskan untuk meneruskan ajaran aku pada gadis muda ini." Pada saat ini, warrior yang maju selangkah, dan kekuatan misterius muncul di sekitar semua orang. Saat merasakan kekuatan misterius ini, wajah pendekar suci Liu Yun dan orang tua berjubah Tao berubah drastis. "Domain pedang, ini domain pedang, kamu benar-benar mengerti domain pedang?" Orang tua berjubah Tao menunjuk warrior yang, suaranya sedikit bergetar. Selain terkejut, sorot mata pendekar suci Liu Yun juga dipenuhi dengan kegembiraan dan antusias. Warrior yang melirik orang tua berjubah Tao dan pendekar suci Liu Yun, dan ada pembunuhan tersembunyi di balik matanya. Pendekar suci Liu Yun dan orang tua berjubah Tao jelas bukan orang baik. Meski tidak ada bukti, instingnya memberitahu dia, keduanya pasti mempunyai masalah. Selain itu, roh pedang juga mengeluarkan peringatan kepadanya, yang membuatnya semakin yakin bahwa mereka berdua pasti tidak berniat baik. Itulah sebabnya dia ingin mencegah Irene An menerima warisan. Sekarang, dia ingin mengambil tindakan, tetapi fakta mengatakan kepadanya bahwa meskipun kedua orang di depannya terpengaruh oleh domain pedangnya, dampaknya tidak signifikan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menggunakan semua kekuatan domain pedang, itu tidak akan menyebabkan masalah besar bagi mereka berdua. Master Alam Kaisar, sungguh bukan sesuatu yang bisa dilawan oleh Master Alam Bangsawan. Menyingkirkan niat membunuh dalam hatinya, warrior yang dengan tulus berkata, "Senior, junior sangat ingin meneruskan warisan senior, berharap senior akan merestui."
Meskipun junior tidak bisa mengatakan bahwa akan melampaui kejayaan senior saat itu, tapi bisa menjamin tidak akan pernah mempermalukan kebijaksanaan senior. Boleh. Pendekar suci Liu Yun tidak ragu-ragu kali ini. Meskipun gadis muda di sampingnya memahami 6 jenis konsepsi niat, bagaimanapun juga itu hanyalah konsepsi niat, dan bocah di depannya memahami domain-domain yang berada di atas konsepsi niat, dan pihak lain adalah laki-laki, tentu saja dia akan pilih warrior yang. Irene An menatap pendekar suci Liu Yun, lalu menatap warrior yang, ada yang ingin dia katakan, warrior yang mengeratkan tangannya, lalu menoleh ke belakang dan tersenyum padanya, kamu tidak akan menyalahkanku karena mencuri warisan darimu, kan? Irene An memandang warrior yang dan tidak berbicara. Warrior yang berkata lagi, jangan khawatir, kamu tahu aku tidak akan melakukan sesuatu yang tidak yakin. Aku memiliki kepercayaan diri untuk mewarisi warisan senior. Pada saat ini, pendekar suci Liu Yun juga berkata, gadis muda, jangan khawatir. Meskipun kamu tidak dapat meneruskan warisan aku tidak akan memperlakukan kamu dengan buruk. Kamu dapat pergi ke rumah harta aku untuk mendapatkan beberapa harta, beberapa di antaranya juga senjata Dao. Setelah berbicara, dia melirik orang tua berjubah Tao dan berkata, Tono, bawa gadis muda ke rumah harta karun untuk mengambil beberapa barang. Orang tua berjubah Tao mengangguk, lalu menatap Irene An, dan berkata, ayo pergi, jangan ganggu warisan mereka. Irene An menatap warrior yang dalam-dalam, lalu mengikuti orang tua berjubah Tao keluar. Tanpa diduga, kamu masih tipe yang mengutamakan cinta, kamu ternyata mengorbankan dirimu untuk menyelamatkan gadis muda itu. Pendekar suci Liu Yun tersenyum penuh, menatap warrior yang. Warrior yang menatap lurus ke pendekar suci Liu Yun. Ternyata pihak lain sudah melihat permusuhannya. Seperti yang diharapkan dari Master Alam Suci, hati warrior yang menjadi lebih khusyuk. Aku sangat penasaran, bagaimana kamu tahu bahwa aku berniat jahat kepada kalian? Pendekar suci Liu Yun berkata, sejujurnya, aku rasa aku tidak menunjukkan kekurangan apapun, mengapa kamu dan gadis muda itu begitu waspada terhadap aku? Terutama kamu, ketika kamu menunjukkan domain pedang sebelumnya, kamu bahkan menunjukkan niat membunuh kepadaku, itu benar-benar membuatku penasaran. Warrior yang berkata, sebenarnya, aku juga sangat ingin tahu. Kamu hanya pecahan roh sekarang, mengapa kamu masih ingin melukai kami? Bahkan jika kamu ingin merebut tubuh, kamu sepertinya tidak dapat melakukannya sebagai pecahan roh, kan? Karena kamu tidak bisa merebut tubuh kami, lalu apa tujuan kamu? Memandang aku akan segera mati, kamu tidak akan tidak memuaskan rasa ingin tahuku, kan? Bocah yang menarik. Pendekar suci Liu Yun tersenyum dan berkata, ternyata menduga aku ingin menguasai tubuh. Kenapa? Tanya warrior yang. Pendekar suci Liu Yun menarik napas dalam-dalam, dan kemudian, dalam tatapan warrior yang, sosok transparan dan ilusinya menjadi lebih tebal, dan secara bertahap, sosok pendekar suci Liu Yun memadat, seolah-olah nyata. Kamu belum mati. Warrior yang menekan keterkejutan di hatinya, dan berkata dengan sungguh-sungguh. Seorang master alam suci. Seorang master alam suci yang masih hidup, jangankan dia, khawatirnya tidak ada seorang pun di dunia ini yang tidak terkejut. Salah. Pendekar suci Liu Yun melambaikan tangan kanannya, dan daging di tubuhnya langsung berubah menjadi tumpukan debu, berkata, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, aku diserang oleh 2 pendekar suci, energi kehidupan tubuh hancur total, jiwaku hampir buyar. Untungnya aku bertemu dewa penolong yang membantuku, sehingga bisa mempertahankan semua pecahan roh. Kemudian,
Aku bersembunyi di sini, dan kultivasi selama puluhan ribu tahun, akhirnya rohku sudah pulih. Sekarang, aku hanya kekurangan sebuah tubuh yang sanggup menerima rohku. Kamu sangat cocok. Jadi begitu. Warrior yang berkata, apakah kamu tubuh jiwa sekarang? Pendekar suci Liu Yun tersenyum dan berkata, aku tahu rencanamu, tapi sebaiknya aku memberitahumu, meskipun aku adalah tubuh jiwa, dan tidak memiliki fisik, dan alamku bukan lagi alam suci, bahkan tidak ada setengah alam suci. Namun, aku tidak berbohong kepada kamu sebelumnya, sangat mudah bagiku untuk membunuh Master Alam Kaisar. Meskipun kamu super jenius, kamu tidak memiliki peluang sedikit pun untuk menang. Berbicara tentang ini, pendekar suci Liu Yun berhenti dan berkata, sebenarnya, kamu benar-benar mengejutkan aku. Jika bukan karena kehadiran kamu, aku khawatir aku akan mendapat banyak masalah. Meskipun gadis itu bukan lawanku, dia memiliki senior alam kaisar tingkat 9. Jika dulu, pendekar hitam semacam ini hanya lambaian tangan, tapi sekarang, master semacam ini masih sedikit mengancam. Tapi untungnya, kehadiranmu bisa menyelamatkanku dari mempertaruhkan bahaya dengan mengincar gadis itu. Pertanyaan terakhir. Warrior yang berkata, kamu mungkin satu-satunya master alam suci di dunia ini. Meskipun bukan saat ini, setidaknya kamu pernah sekali. Yang ingin aku tanyakan adalah, mengapa tidak ada master alam suci yang lahir di dunia ini? Selain itu, mengapa harus berhasil melalui jalan langit untuk bisa menjadi master alam suci? Untuk menjadi pendekar suci, energi spiritual yang dibutuhkan sangat besar. Selain energi spiritual, kamu juga membutuhkan semacam energi spiritual yang disebut energi ungu kosmik. Energi ungu kosmik ini dulu ada di benua, tapi sekarang diperkirakan tidak ada lagi di antara langit dan bumi. Melewati jalan langit bisa menjadi suci, karena di atas jalan langit ada dunia di luar dunia ini, dan dunia itu memiliki energi ungu kosmik, jadi setelah menerobos jalan langit, kamu bisa mendapatkan energi ungu kosmik dan kemudian menjadi suci. Kata pendekar suci Liu Yun. Siapa yang menguasai jalan langit? Tanya warrior yang lagi. Pertanyaan ini adalah salah satu perhatian terbesarnya, karena ini terkait dengan masa depannya, dan dia perlu membersihkan musuh apa yang akan dia hadapi di masa depan. Pendekar suci Liu Yun berkata, jika orang lain datang untuk merebut rumah kamu, apakah kamu tidak akan melawan? Tidak ada yang benar dan salah di dunia ini, hanya ada kuat dan lemah. Sekarang energi spiritual benua telah menipis ke titik terendah dalam sejarah benua. Tahukah kenapa sekarang muncul Dewa Pendekar, Raja Manusia dan Kaisar Pedang? Kalau aku tidak salah tebak, ini bisa jadi pertarungan terakhir di dunia ini. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Pendekar suci Liu Yun berkata, benua pendekar hitam kita sekarang layu, tanpa pendekar suci, asalkan seorang master alam suci datang, maka dia dapat menyapu seluruh benua kita. Dalam hal ini, dunia ini secara alami akan terasa berbahaya, jadi dia melakukan tindakan terakhir, dengan mengorbankan mayoritas untuk menyempurnakan minoritas dan membiarkan minoritas melewati jalan langit. Yang terbaik adalah menghancurkan jalan langit secara langsung, agar dunia ini dapat terhubung dengan dunia luar dan mendapatkan kembali harapan baru. Sayangnya, keinginan dia mungkin tidak akan terjadi. Langit dan bumi ini memanipulasi hidup kita. Warrior yang mengerutkan kening dan bertanya, langit dan bumi ini adalah manusia. Semua benda memiliki jiwa. Pendekar suci Liu Yun berkata, baiklah, aku sudah mengatakan cukup banyak, sepertinya kamu bisa mati dengan tenang.
Aku menyarankan kamu, lebih baik tidak melawan nanti, karena selain sia-sia, itu hanya akan membuatmu semakin sengsara. Bekerja samalah denganku, dan aku akan membuatmu menghilang sedikit lebih cepat. Warrior yang mengangguk dan berkata, ayo. Pendekar suci Liu Yun tersenyum kecil dan berkata, bocah yang tahu diri, tenanglah, aku tidak akan membiarkanmu mati terlalu sengsara. Di akhir ucapannya, pendekar suci Liu Yun berubah menjadi cahaya dan langsung menerpa tubuh warrior yang